Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Tanggapan Publik. Ya, pemirsa, kalau kita berbicara terkait tentang ancaman perubahan iklim dan juga cuaca, kita harus mengetahui bahwa hal tersebut merupakan satu bentuk kondisi alam yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun dengan menimbulkan dampak negatif tentunya yang akan diresahkan masyarakat. Seperti halnya pemirsa belakangan ini, kita dihadapkan dan juga dihebohkan dengan isu yang sangat fenomenal atas diseminasi informasinya ini terkait hadirnya potensi gempa megatrust yang kiranya ini tinggal menunggu waktu saja terjadi. Sehingga dari hal ini kita perlu untuk mengedukasi dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat untuk siap dan tanggap terhadap bencana alam yang sekiranya terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Lantas bagaimana pulakah terkait gambaran terkini akan dinamika perubahan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan seperti apa upaya-upaya yang telah dilakukan dari pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi maupun edukasinya sampai ke masyarakat. Bersama saya Muhammad Azrul Astion, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini, yakni tanggap bencana masyarakat. Untuk itu pemirsa, kami harapkan kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386. Baik pemirsa, dan untuk akan hal ini saya langsung ajak Anda berkenalan dengan kedua narasumber yang sangat ahli dan juga kompeten di bidangnya. Saya sapa terlebih dahulu kepada seorang Kepala Stasiun Klimatologi Deli Serdang, yakni Bapak Wahyudin SPMIKOM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wahyudin. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Nasution. Baik, ada yang mungkin diperbaiki Pak, tadi ini Sumatera Utara ya Pak, lebih tepatnya. Baik, betul, saya ulangi. Kepada yang terhormat, selamat sore kepada Bapak Wahyudin SPMIKOM selaku Kepala Stasiun Klimatologi Provinsi Sumatera Utara. Begitu ya Pak? Ya. Baik, dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita telah hadir bersama kami Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 1 yang kami hormati Bapak Dr. Hendro Nugroho ST MSc. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Baik, dan tentu kita harapkan kehadiran pemirsa dalam keadaan baik pula, begitu ya Amin. Bapak. Baik, saya mengarah terlebih dahulu kepada Pak Wahyudin terkait tentang dinamika ataupun hal-hal yang ingin kita ketahui akan perubahan cuaca iklim di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini seperti apa updatean terkininya Pak? Ya, terbaru Pak, barangkali walaupun masih draft ya. Nanti beberapa bulan Agustus sampai ke September ini mungkin kita rilis untuk prediksi musim hujan seluruh Indonesia termasuk Sumatera Utara. Ya, mudah-mudahan nanti di September kami undang juga mungkin TVRI dan media lain untuk bisa menghadiri rilis untuk perakhiran musim. Artinya bahwa di Sumatera Utara kita sudah memasuki musim penghujan Pak untuk 2024. Baik, untuk hal ini kita sudah memasuki musim penghujan ya Pak? Betul. Bisa Pak, diinformasikan kepada masyarakat kapan ini berlangsungnya Pak? Sejak kapan maksudnya? Ya, sebetulnya sudah Agustus itu sudah ada yang sudah masuk musim penghujan Pak. Jadi bahkan di Maret ada beberapa zona musim. Zona musim ini pengelompokan musim yang karakternya sama ya, dikelompokkan. Itu ada zona, sebetulnya di Maret, April juga sudah ada yang masuk. Nah, cuma yang sebagian besar wilayah Sumatera Utara yang masuknya sudah mayoritas ya dari zona musim itu nanti di Agustus Pak. Agustus sudah mulai masuk musim penghujan. Oke, dan tentunya ini menjadi antisipasi juga pada masyarakat untuk melakukan kegiatan ya Pak, agar lebih memahami situasi dan juga kondisi pada cuaca yang tengah berlangsung. Baik, saya masih berbicara kepada Pak Wahyudin terkait tentang tipe hujan yang akan hadir di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini apa saja Pak? Di kita dikenal 3 tipe musim Pak. Ya, yang pertama musim 1 ya, satu musim itu dia hanya mengenal musim penghujan saja sepanjang bulan. Jadi dari Januari sampai Desember hujan terus ya. Itu mungkin dirasakan oleh kawan-kawan kita yang berada di atau masyarakat yang berada di bagian barat pegunungan Bukit Barisan. Dari mulai Tapanuli Tengah ya sampai ke Mandailing Natal. Itu sama Pak. Jadi versi data kami bahwa daerah itu tidak mengenal musim kemarau. Jadi hujan sepanjang tahun gitu ya, walaupun mungkin durasinya berbeda,
jumlahnya juga berbeda, tetapi dari data itu kita mendapatkan di atas 150 mm per bulan curah hujannya yang jatuh di daerah tersebut. Baik, nanti juga kita akan kaitkan terhadap kapan sebenarnya puncak hujannya ya Pak. Betul, nanti kita akan diskusikan kembali ke Pak Wahyudin. Saya kembali coba untuk mendapatkan informasi lebih kepada Pak Hendro. Bagaimana pula perspektif beliau selaku Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 1 terkait dinamika dan juga perubahan yang tengah terjadi dalam hal iklim maupun cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara Pak. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wahyudin, bahwa di Sumatera Utara ini ada 3 tipe, yaitu tipe ekotorial 1, ekotorial 2, sama ekotorial 4. Ekotorial 1 sepanjang tahun itu musim hujan, ekotorial 2 itu musim hujan dan musim kemarau, dan ekotorial 4 itu musim kemarau, hujan, kemarau, hujan. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa sudah mulai masuk musim penghujan. Jadi kita rasakan, kita sebagai masyarakat ya, kita sudah pagi, malam hujan. Bahkan kemarin hari Selasa kalau salah, itu hujan sepanjang waktu gitu ya, hujan rintik-rintik atau hujan sedang. Nah, masyarakat sudah kami himbau itu untuk mulai menyiapkan diri, menyiapkan diri. 1, menyiapkan diri terkait dengan kalau nanti ini sebelum puncak musim ya, puncak musim hujan, inilah saluran-saluran air itu dibersihkan gitu, terus menebang pohon itu. Jadi kalau nanti hujan tidak sampai dahannya patah gitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan itu ya update status info BMKG terus. Jadi hari ini hujan, kita bawa payung. Dari mana informasi tersebut yang diperoleh Pak? Kita sudah informasi ini bisa diperoleh dari seluruh BMKG ya. Seluruh BMKG itu dari websitenya Balai Besar BMKG Wilayah 1, dari websitenya Staklim, Klimatologi Sumatera Utara, dari medsosnya, media sosialnya. Terus kita kerjasama dengan TVRI juga, bahwa para pemirsa itu bisa melihat cuaca besok itu gimana. Nah itu dari TVRI biasanya disiarkan dalam berita dalam sore hari ya. Nah itu. Nah itu dia menjadi informasi kita bagi masyarakat bahwa persiapan-persiapan yang mungkin saja bisa dilakukan masyarakat sebagai bentuk mawas diri ya Pak, akan hadirnya perubahan cuaca maupun iklim yang di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sejauh ini Pak, BMKG ini kerjasama apa saja mungkin yang telah dilaksanakan untuk bagaimana mengetahui terkait update-update terkini atas perubahan yang terjadi? Ya, tentu BMKG tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bersinergi, berkolaborasi dengan instansi lain. Misalkan dengan BPBD, dengan pemerintah, dengan Kominfo, dengan Musperin, dengan para petani, kemudian para nelayan dan sebagainya. Itu sudah kita jalin. Nah, komunikasi ini perlu kita tingkatkan lagi. Nah, untuk misalkan musim hujan ya. Musim hujan kita ada peringatan dini. Jadi kita sudah mengeluarkan perakiraan cuaca 7 harian. Ya, 7 harian. Kemudian diperjelas lagi 3 harian. Nah, 3 harian kemudian diperjelas lagi 1 harian. IBF-nya sudah keluar, IBF-nya. Itu impact based forecast-nya apa. Dan dipertajam lagi sampai 3 jam, 1 jam. Nah, hal ini apa? Upaya kita untuk masyarakat itu bisa waspada, terutama kepada rekan-rekan kami stakeholder ini, supaya kepada BPBD, kepada stakeholder yang terkait, itu bisa mempunyai waktu untuk melakukan aksi. Ini perakiraan cuaca sudah
nanti 3 hari lagi itu diperkirakan akan lebat hujannya. Dan apa yang harus saya siapkan gitu loh. Nah, itu sudah kita dan komunikasi dengan stakeholder dan kita juga sudah mensosialisasikan ini kepada masyarakat, misalkan melalui sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan. Nah, itu adalah upaya-upaya BMKG untuk mendiseminasikan, mensosialisasikan informasi apa yang sudah dimiliki BMKG terkait dengan untuk bisa dinikmati masyarakat. Jadi informasi apa yang bisa diterima masyarakat ya. itu. Itu dia, berbagai rangkaian mungkin diseminasi informasi ini sudah sejatinya dilakukan dari pihak-pihak terkait seperti BMKG untuk bagaimana masyarakat ini mendapatkan informasi yang tepat agar pencegahan dini bisa dilakukan secara diri mereka terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Hendro. Saya kembali ke Pak Wahyudin. Ini kalau kita berbicara tadi sudah banyak juga ke Pak Hendro terkait persiapan-persiapan dini yang mungkin dilaksanakan masyarakat. Sebenarnya ini puncak hujan di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini jatuhnya kapan, Pak? Dan periodenya panjang tidak ini, Pak? Ya, sebagian besar, Pak ya. Jadi nanti didominasi di bulan November. Ya. Itu hampir seluruhnya puncak ya. Tetapi Agustus juga sudah ada yang memasuki musim puncak hujan, tetapi tidak banyak ya, hanya 2 zom ya. 2 zom. Tetapi yang paling banyak itu nanti di November ya, September akhir, Oktober akhir, November awal. Itu paling tinggi curah hujan. Jadi akumulasi dari hujan itu paling banyak nanti di bulan November ya, November. Ini Pak, untuk panjangnya nanti sampai bisa dikatakan nih hampir nanti setiap hari kah untuk ada musim hujan khususnya di bulan Agustus ini, Pak? Enggak, Pak. Jadi kalau untuk panjang musim ya mungkin 6 bulanan lah kita ya. Tetapi ada juga yang itu tadi yang Pak Hendro sampaikan. Jadi ada yang musim hujan, musim kemarau, berarti kan hanya 2, berarti 6 bulanan lah 6 kan, 6 bulanan. Nah, tetapi ada yang kebanyakan di Sumut itu ada yang tadi ekuatorial 4. Ya. Ekuatorial 4 itu ada 2 kali musim hujan, 2 kali kemarau. Itu justru lebih pendek lagi gitu. Kemaraunya atau hujannya. Karena tadi dalam setahun dibagi 4 tadi kan hanya 3 bulan lah rata-rata gitu kan. Jadi tidak terlalu panjang, Pak. Baik Pak Wahyudin, juga ingin kita mengetahui Pak seksama bahwa hadirnya hujan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini faktor utamanya apa ini Pak? Apakah ada istilah-istilah yang mungkin masyarakat ingin tahu Pak dari orang Bapak? Hujan itu kan berasal dari pumpunan awan yang ada di atas Pak. Ya, jadi ada pergerakan, ada uap air. Ya. Yang sebetulnya uap air yang kita dapatkan itu lebih banyak dari lautan. Nah, dari lautan, sementara di kita nih ada Samudra Hindia di sebelah barat, ada juga Selat Malaka di sebelah utara kita. Ya, ini yang sebetulnya mempengaruhi curah hujan di Sumut ya. Artinya faktor lokal didapatkan dari dari samudra, karena samudra lebih banyak, walaupun di daratan juga terjadi penguapan. Tetapi tidak sebesar jumlahnya dari penguapan dari laut, pensuplai curah hujannya ya, dari uap air yang ada dari lautan. Nah, interaksi kalau pantai barat mungkin interaksi laut darat ya, tetapi kalau yang dari selatan atau utara kita darat laut darat itu interaksinya. Tetapi pengaruh kita sih sebetulnya juga ada pengaruh dari IOD ya. Indo Ocean Dipole itu kolam-kolam hangat yang ada di Samudra Hindia Pak, yang ke arah Laut Benggala sana, bahkan sampai Tanjung Harapan. Jadi yang berpengaruh sebetulnya paling besar untuk Sumatera Utara, termasuk Aceh, itu dari Samudra Hindia di arah India ya, dari arah India. Itu yang pengaruh curah hujan di kita. Kalaupun mungkin ada bahasan dari Peru, Ekuador ya, itu cukup jauh ya, cukup jauh. Tetapi yang paling berpengaruh sekali itu. Walaupun ada faktor lokal juga Pak. Ya. Faktor lokal ini sebetulnya misalkan faktor orografis ya. Orografis itu lokal sekali ya. Itu juga hanya di daerah situ. Kan interaksinya bisa saja dari laut, darat ya, itu bisa interaksi seperti itu, atau mungkin lereng gunung juga ya.
Itu yang faktor lokal. Tapi kalau secara global tadi ada dari samudra, ya, dari samudra. Baik Pak, dan ini juga jika kita menghadapi musim hujan tentu juga akan terjadi perubahan-perubahan suhu ya Pak, kalau bisa dikatakan gitu. Untuk perubahan suhu yang akan terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara saat menghadapi musim hujan ini bisa digambarkan Pak sedikit? Tentunya ya, jadi cuma tidak sepanas nanti di Januari Juli ya, Januari Juni Juli kemarin ya, seperti 2-3 Juli kan. Ya kalau itu memang ada faktor lain ya. Nah ini tidak sepanas yang seperti itu Pak. Justru mungkin yang kita hadapi adalah karakteristik musim hujan itu seperti tadi disampaikan Pak Hendro ya, Pak Kabal, bahwa kita itu akan mendapatkan hujan yang rintik-rintik secara terus-menerus. Ya walaupun nanti misalkan ada pada momen tertentu peralihan, jadi misalkan dari panas langsung hujan deras, ya ada sebagian yang seperti itu. Tetapi kalau sudah musim penghujan itu nanti hujannya secara terus menerus Pak, ya walaupun mungkin ada yang besar intensitasnya, yang jatuhnya ada juga yang kecil tetapi lanjut ya sepanjang hari gitu kan. Itu yang membuat mungkin kita selalu ada di rumah gitu ya, untuk betah di rumah. Karena memang hujannya terus-menerus selalu ada. Kalau sejauh ini Pak, dari orang Pak Wahyudin dan juga tim, apa saja mungkin yang telah dibentuk kerjasama untuk bagaimana masyarakat ini mengetahui dan memahami akan hadirnya perubahan-perubahan cuaca ini Pak? Ya, kalau di kami memang kerjasama mungkin dengan sesama instansi juga kita lakukan. Terus yang kedua ya seperti ini Pak, pertemuan kita juga pada hari ini. Ini juga mungkin dalam rangka mensosialisasikan musim juga kan. Terus juga kita punya komunitas-komunitas tertentu, mungkin ada petani ya, komunitas petani yang ya sering kita kunjungi. Tetapi sekarang justru kita diuntungkan dengan medsos Pak. Dengan medsos ini cukup kita menyampaikan info terkait baik mungkin musim maupun juga cuaca harian, itu cepat nyebar Pak. Ya, saya melihat salah satu fenomena sekarang ini ya, justru malah yang paling banyak, artinya begitu masifnya di medsos ya, sampai-sampai yang bahasan tadi Megatrust aja, hari ini saya dapat 8 atau 9 orang yang nanya Pak, belum yang kemarin, ya gara-gara mungkin saya pakai baju BMKG gitu. Boleh nanti kita akan diskusikan sedikit tentang isu itu. Kalau suhu ya tentunya mungkin tidak terlalu panas Pak. Di musim penghujan ya kita mengikuti dengan curah hujan yang ada ya. Semakin dingin ya. Baik, saya kembali ke Pak Hendro. Ini sangat penting sekali untuk diseminasi informasi terkait tentang tanggap bencana pada masyarakat ini. Sejatinya kita mengetahui bahwa perubahan iklim khususnya pada masuki musim hujan ini perlu sangat diketahui oleh masyarakat Pak. Apa saja ini yang mungkin menjadi ancaman ataupun resiko atas hadirnya perubahan musim ini Pak, yang secara seksama harus kita ketahui ini Pak? Iya. Jadi kalau saya katakan kita saat ini sedang menghadapi perubahan iklim, itu keniscayaan itu. Bahwa dari tahun kemarin, tahun 2023 itu dinyatakan sebagai suhu terpanas sepanjang sejarah. Pengamatan dari tahun sepanjang 174 tahun pengamatan observasi. Nah, kemudian di Indonesia gimana? Di Indonesia itu panas, yang paling panas, suhu paling panas itu dirasakan pada tahun 2016 pada saat fenomena El Nino ya, El Nino 2016. Nah, faktor-faktor pemanasan global ini apa sih yang menyebabkan gitu ya? Menyebabkan kita tahu perubahan iklim, tetapi apa sih penyebabnya gitu? Nah, perubahan iklim itu bahasa singkatnya itu adalah perubahan yang signifikan terhadap unsur-unsur cuaca. Ya, misalkan curah hujan, panas matahari, temperatur dan suhu. Nah, itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh berkumpulnya CO2, gas karbon dioksida, gas metana, itu gas nitrogen dioksida itu di atmosfer. Dia tidak bisa keluar dari panas matahari, ya, karena pengaruh gas CO2 itu dari selimut. Jadi panas matahari itu tidak bisa keluar ke bumi, habis terima bumi tidak bisa kelepas ke atmosfer lagi. Jadi terkungkung panasnya. Nah,
inilah yang menyebabkan fenomena-fenomena perubahan iklim. Misalkan tadi disampaikan ada ada kenaikan suhu, ada bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat, ada bencana banjir yang semakin meningkat, ada bencana kekeringan semakin meningkat, kebakaran hutan, kenaikan muka air laut dan sebagainya. Nah, itu harus disadari oleh masyarakat. Nah, sekarang terkait dengan perubahan iklim cuaca. Kalau dulu ya saya masih kecil dulu ya, itu kayaknya kalau musim berber itu pasti hujan. September, September sudah itu berber itu musim hujan. Tapi kalau selanjutnya itu musim kemarau. Tapi sekarang tidak bisa, Pak. Dengan adanya perubahan iklim ini kita tidak bisa. Makanya ini yang faktor yang paling terdampak adalah faktor dari sisi pertanian atau sisi perkebunan, ya, sisi perikanan dan sebagainya. Nah, mereka harus selalu update informasi dari BMKG. Dan BMKG juga sudah seperti tadi saya sampaikan, sudah mengedukasi, meliterasi kepada masyarakat, kelompok-kelompok tani itu melalui sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan dan sebagainya. Nah, ini untuk apa? Untuk membuka, iklim sekarang sudah berubah loh. Kalau dulu menanam ini, saya udah tinggal tunggu aja waktu itu akan hujan sendiri. Sekarang tidak. Jadi harus makanya BMKG dari stasiun klimatologi ini mengeluarkan kalender tanam itu kapan-kapan waktu sebaiknya menanam. Terus itu. Jadi untuk hal kepada dinas-dinas terkait ya, Pak? Iya, kalender tanam itu. Jadi untuk apa? Ya supaya para petani itu tidak gagal panen. Setuju. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya distribusi logistik atau distribusi makanan yang swasembada pangan itu masih terjaga, gitu ya. Kalau tidak, itu bisa terganggu. Pasti. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan politik juga gitu. Nah, akibatnya itu jadi mengalami inflasi dan sebagainya. Nah, ini yang dikontrol terus oleh BMKG Klimatologi. Dia selalu bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memantau. Jadi Bank Indonesia itu berkiblat kepada klimatologi. Informasi apa yang dikeluarkan oleh klimatologi. Misalkan musim hujannya itu kapan puncaknya. Nah, itu harus selalu diperhatikan oleh semua stakeholder termasuk masyarakat. Baik, untuk terkait perubahan musim ataupun perubahan waktu, seperti halnya di hari Kamis, kita mengetahuinya itu sejak kapan? Apakah pukul 12 di malam hari untuk perubahan yang akan terjadi pada iklim, Pak? Sesaat lagi, Pak Hendro. Kita akan hadirkan pemirsa usai jeda pariwara berikut. Ya, pemirsa, letak geografis dan juga struktur geologis menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan akan potensi bencana alam, tak terkecuali pada provinsi wilayah Sumatera Utara yang dekat dengan daerah-daerah maupun pantai. Pemirsa, lantas sejauh ini bagaimana pula untuk perubahan-perubahan informasi yang setiap hari ini harus kita ketahui sebagai masyarakat dari pihak-pihak terkait ini? Sejak kapan saja untuk perubahan informasinya ini bisa terjadi? Saya kembali ke Pak Hendro, boleh diinformasikan, Pak? BMKG sudah menginformasikan terkait dengan perubahan cuaca ya. Itu dimulai dari 7 harian. Jadi perakiraan 7 harian. Di medsos bisa diakses, kemudian di website bisa diakses. Itu prediksi 7 harian. Kemudian dipertajam lagi 3 harian. Jadi 3 hari besok nih. Ini sekarang apa? Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Itu semakin akurat kan? Karena fenomena cuaca semakin jauh itu semakin tidak kuat karena dinamika cuaca itu sangat dinamis sekali ya. Nah, kemudian yang disiarkan ke TVRI itu 1 harian. Jadi besok. Dan itu lebih akurat lagi. Jadi pada 3 harian. Tetapi kita sudah menginformasikan ini 3 harian, 1 harian gitu ya. Nah,
3 jam atau sampai 1 jam sebelum kejadian itu disiarkan juga namanya peringatan dini. Ya. Peringatan dini. Jadi misalkan peringatan dini cuaca ekstrim di mana aja itu sudah ada di daerah Medan atau meluas sampai mana gitu ya. Termasuk angin puting beliung Pak juga? Angin puting beliung sampai sekarang itu belum bisa diprediksi. Belum bisa diprediksi ya. Gitu ya. Jadi hanya hujan itu. Nah, ini rentang waktu 7.31 sampai 3 itu adalah seperti tadi saya sampaikan, itu untuk memudahkan masyarakat mengambil sikap, mengambil tindakan jauh-jauh hari gitu loh. Jadi ini harus saya siapkan apa sih gitu. Ya, untuk pemerintah harus siap apa sih gitu. Jadi informasi-informasi itu yang kita berikan kepada masyarakat itu. Baik, seperti yang kata Bapak ini sudah banyak untuk akan hal pemetaannya dari 7 harian hingga ke 3 harian bahkan 1 harian dan bahkan untuk urgent situation ya Pak. Begitu ya Pak Hendro. Baik, saya kembali ke Pak Wahyudin berbicara tentang tanggap bencana masyarakat ini, apa saja Pak yang mungkin perlu kita ketahui kalau secara menelusuri mendalam cuaca juga ada hubungan dengan perubahan-perubahan iklim begitu ya Pak Wahyudin. Apa yang mungkin diinformasikan lagi Pak terlebih kepada masyarakat terkait cuaca dan juga kaitan terhadap perubahan iklim di wilayah Sumut? Ya, perubahan iklim itu kan merubah satu tatanan yang sudah normal menjadi nggak normal Pak, sebetulnya gitu. Jadi iklim kita sudah seperti ini dari sisi rata-rata ternyata terjadi perubahan. Nah itu juga pasti berpengaruh untuk semua sektor. Pertanian terpengaruh, mungkin kesehatan ya juga terpengaruh gitu kan. Nah justru karena banyak pengaruhnya itulah barangkali bagi kita harus ada upaya untuk adaptasi dengan kondisi itu. Ya walaupun mitigasi juga tidak perlu kita kesampingkan, tetap juga ada. Tetapi mitigasi itu kan itu pekerjaan yang jauh-jauh hari sebelumnya harus kita lakukan. Misalkan lah udah tahu sekarang terjadi perubahan iklim, kita memitigasinya apa? Misalkan tidak buang sampah, ya, tidak nebang pohon. Kalau bisa kita nanam pohon lagi, diperbanyak lagi, gitu kan, memperbaiki semua lah tadi ya Pak Hendro sampaikan, saluran air dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi ada aktivitas kita yang harus bisa beradaptasi dengan iklim yang berubah. Salah satunya versi saya adalah mengikuti info cuaca yang disampaikan BMKG gitu. Ini sekarang mau hujan gitu kan. Nah, benar apa enggak? Kita buka dulu sebelum aktivitas itu. Mungkin pagi setelah sholat subuh ya, sambil selesai baca Quran, lihat dulu lah info BMKG ini hari apa. Ini mau kondisi cuacanya mau apa gitu. Jadi kita bisa siap-siap. Apakah perlu bawa payung, jas hujan, atau mungkin kalau mau keluar pakai kendaraan roda 4 misalkan gitu kan. Nah itu dari sisi kesiapan kita ya, kesiapan kita. Jadi hal yang diperlukan adalah salah satu usahanya kita mencari info BMKG dulu Pak. Ya, cari info BMKG, apalagi perubahan iklim itu kan membuat cuaca tidak menentu, semakin bergejolak. Kami juga merasai Pak, semakin sulit diprediksi gitu kan, karena memang terjadi perubahan. Makanya dilihatlah menurut info BMKG itu gimana gitu kan. Sekarang kan sudah mulai rame Pak di medsos. Nah, ramainya apa tuh katanya? Sudah sesuai dengan perakiraan BMKG. Oh, I see. Ya, selalu terkait tentang untuk mendeskripsikan sesuatu itu sesuai dengan perakiraan. Sudah sesuai BMKG, perakiraan BMKG. Betul. Baik. Coba kita mengetahui Pak, terkait tentang perakiraan BMKG ini terkadang juga pernah meleset tidak perakiraan ini, Pak Wahyudin? Pasti, Pak. Pasti meleset. Banyak, Pak. Banyak melesetnya, ya. Terutama tadi mungkin kita memperakirakan untuk iklim ya. Tadi kan iklim jangka panjang, terus jauh-jauh hari. Nah, itu selalu harus kita update terus ya, karena memang atmosfer itu kan nggak stabil ya. Atmosfer itu bergejolak dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, di jam-jam ya. Bapak merasakan pagi nih dalam kondisi sekarang, pagi ini hujan terus menerus, tapi nanti siang bisa jadi ada panas ya, walaupun tidak lama ya. Itu kan harus diupdate Pak perakiraan kita dengan melihat kondisi dinamis kekinian. Jadi data terupdate yang ada di atmosfer. Itulah yang BMKG pantau Pak.
ya yang kami pantau. Baik, secara manusiawi juga dan juga secara hemat manusia yang hadir khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini melihat perubahan-perubahan terjadi ini khususnya akan hujan adanya tanda-tanda awan gelap, angin kencang. Kalau dari BMKG pemantauannya ini dilakukan ini seperti apa untuk bisa mengira bahwa akan hadirnya hujan ini, Pak? Ya, banyak sisi, Pak. Jadi kan ada satelit cuaca. Ya. Kita melihat dari atas dulu tuh ya. Nah, bagaimana menurut versi satelit ya. Terus ada kawan-kawan kita yang pengamatan di lapangan. Dia ngamati setiap jam, Pak. Ya. Ini jenis awannya apa ya, jenis awan. Ketinggiannya berapa, bergeraknya kemana gitu kan. Banyak, Pak. Jadi awan itu ada namanya yang ada itu ya. Ada yang besar hitam misalkan, itu sampai menjulang tinggi. Ya, kami tahu nama-nama itu gitu ya. Nah, setelah itu mereka BMKG kan banyak, Pak, ada di Nias juga ya, dari Godang, ada di bandara-bandara ya. Kumpulkan tuh. Jadi data kami itu dikumpulkan, itu dimasukkan tadi mungkin kalau Pak Kabal ada di NDF ya. Di NDF itu mereka analisis, Pak. Ya. Analisis pergerakannya kemana, arah anginnya gimana gitu kan. Termasuk dalam lapisan berapa. Karena hujan itu paling banyak itu tidak sampai di ketinggian 1000 meter, lebih kurang di bawah 1000. Mungkin makan ada yang 450 meter, Pak, hujan. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, mungkin Sibolangit aja. Itu kan daerah lebih paling banyak hujan ketimbang di Karo, di Brastagi, ya. Karena ya itulah setingginya hujan itu, ya, ketinggian sampai di situ, Pak. Jadi awan hujan yang paling banyak hujan, apalagi di musim penghujan, itu justru lebih rendah di bawah 1000 meter. Nah, kalau yang data 1000 nanti lain lagi, Pak, misalkan di Brastagi ke atas itu kecil hujannya tidak dramatis yang di sini gitu. Baik, Pak. Hal tersebut juga ingin memicu saya sebagai perwakilan masyarakat ini juga ingin mengetahui terkait akurasi dari BMKG ini untuk mengetahui besok hujan atau tidaknya ini berapa persentasenya, Pak? Kadang juga saya perkirakan meleset juga ini. Betul, Pak, betul. Jadi kita akui, Pak, untuk perakiran cuaca itu bisa paling tinggi 100 ya, tetapi di bawah 100 juga ada. Artinya keseringan skill forecast di kita 70-80, Pak. Ya, artinya nilai 100 pun sering dapat lah nilai 100. Jadi kalau diverifikasi itu 100% ya, tetapi ada juga yang di bawah, artinya yang diprediksi hujan tiba-tiba enggak gitu kan. Tetapi lebih sering mendekati ke nilai rata-rata kita ya, 70-80 ya, 70-80%. Wow, terima kasih, Pak, dan mungkin menjadi informasi pada masyarakat juga terkait tentang akurasi maupun tingkat akurasi yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyudin. Pak Wahyudin berbicara tentang wilayah Provinsi Sumatera Utara ini ada 33 kota dan kabupaten di mana seperti halnya Nias ini dekat dengan pantai. Apakah ada treatment perbedaan yang dilakukan untuk mengetahui ataupun bagi informasi akan hadirnya perubahan-perubahan cuaca, Pak? Setiap daerah punya karakteristik tersendiri, Pak, terkait yang pertama tipe hujan ya. Terus yang kedua daerah pensuplai kira-kira interaksinya dari mana. Ya tadi tentunya anggap untuk wilayah pantai ya. Pantai barat kita kan lebih banyak hujan, Pak. Ya. Itu tentunya berbeda sekali treatment kita terhadap masyarakat yang ada di pantai utara. Ya sepanjang Langkat sampai dengan Labuan Batu gitu kan. Itu berbeda sekali, Pak. Karena tipe hujannya pula berbeda, Pak. Berbeda. Tetapi nanti ketika memasuki musim penghujan itu semua kena hujan gitu. Dari musim penghujan. Tapi kalau musim kemarau yang di sebelah sana pantai barat itu di lereng pegunungan bagian barat itu kan hujan. Tetapi di sini malah enggak. Tapi ketika masuk musim hujan semuanya kena, Pak. Hujan. Ya artinya kalau prediksi mungkin kita berikan semua gitu. Artinya tidak ada tapi memang dari informasi BMKG yang BMKG berikan itu kan nanti ada per kecamatan ya. Kecamatan mana gitu kan diprediksi nanti hujannya di mana. Jadi sudah skala kecamatan, Pak, prediksi BMKG itu. Apakah berkaitan tentang Nias ini masih berbicara karena dekat dengan pantai itu bisa juga hujan didominasi dari pagi, siang sampai malam, Pak? Nah, Nias ini unik, Pak. Yang mempengaruhinya kan dia ke pulau tersendiri ya. Jadi justru wilayah yang seperti itu angin lebih kencang dan anginnya dominan itu sebetulnya mungkin kalau kami asumsikan begini, ada sungai, nah di situ ada batu, Pak, ada batu. Nah kalau
ada batu, air itu kan bisa justru kena batu itu banyak pusaran ya. Jadi tidak lancar jalan. Nah, ini juga begitu ketika angin itu datang ya, angin kencang misalkan dia bisa saja tidak membawa uap air. Tetapi bisa saja membawa uap air dan bisa jatuh di situ gitu. Uap air yang potensi hujan gitu ya. Memang ya unik sekali karena memang pulaunya kecil, terus ada di arah samudra gitu ya, arah samudra. Kembali lagi berbicara tentang karakteristik dari daerahnya juga yang mempengaruhi ya Pak Wahyudin dan juga Pak Hendro. Lantas pemirsa, apa saja bentuk kegiatan yang mungkin saja ke depan akan dilakukan dari pihak-pihak terkait, seperti halnya mungkin saja nanti kita akan bertanyakan terkait ekspos iklim observasi tersebut. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Tanggapan Publik. Pemirsa, diseminasi informasi akan perubahan iklim maupun cuaca yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara sangat perlu diketahui dan sangat perlu untuk disampaikan kepada seluruh stakeholder terkait agar bagaimana caranya untuk dapat mengantisipasi dan juga menghadapi hal-hal yang buruk mungkin saja akan terjadi akan perubahan ini. Baik, saya menuju ke Pak Hendro terkait apa saja bentuk kegiatan yang mungkin ke depannya akan dilakukan untuk bagaimana memperkuat kelembagaan pemerintah ini dalam hal menjaga terjadinya perubahan-perubahan iklim di wilayah Provinsi Sumut, Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan menambahkan dari keterangan dari Pak Wahyudin bahwa cuaca tadi kan tingkat akurasinya kan, kita melihat akurasi itu terkait dengan apakah itu tepat atau tidak gitu ya, meleset atau tidak gitu ya. Nah, sejauh ini ya rata-rata itu 85%. Ketepatan ya Pak? Ketepatan 85%. Terus untuk nowcasting itu yang 3 jam sampai 1 jam, nah itu sudah 93%. Nah, apa yang membantu kita? Membantu kita tadi sebutkan oleh Pak Wahyudin, alat observasi yang dipasang di seluruh Sumatera Utara, kemudian satelit, dan satu lagi, radar. Ya, radar cuaca. Radar cuaca itu di Sumatera Utara ini ada 2, di Nias sama di Bale, ya Bale. Nanti tahun ini juga akan dipasang radar cuaca di Silangit. Ya, Silangit. Jadi wilayah Sumatera Utara ini akan difasilitasi atau direkam pergerakan cuacanya oleh 3 radar. Wow. Ya. Nah, ini untuk apa? Untuk meningkatkan akurasi. Jadi pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa terkait dengan usahanya untuk menjamin keselamatan warganya. Kenapa sih kok tidak 100% kayak di luar negeri? Karena kita di tropis. Ya, ingat. Berbeda. Kita di tropis. Saya dulu waktu kuliah itu masih ingat dosen saya mengatakan bahwa Indonesia itu nggak bisa perakiraan sampai 100%. 70-80 sudah bagus itu. Gitu loh. Jadi, tapi kita tidak menyerah begitu aja. Nah, kita berinovasi terus, memasang peralatan, memasang mata-mata gitu ya. Kemudian meningkatkan model, ya, meningkatkan pengamatan, akurasi pengamatan. Dan itu yang kita harapkan kepada BMKG supaya akurasi itu semakin meningkat. Ya, gitu ya. Dan juga itu akan menjaga Provinsi Sumatera Utara di wilayah-wilayah tertentu yang mungkin saja potensi hujannya ini besar ya Pak. Ya. Baik, dengan pertanyaan saya Pak untuk menguatkan kembali kelembagaan ini agar bisa bekerja sama kepada stakeholder terkait tentang menjaga keamanan wilayah Sumatera Utara ini mungkin dari potensi-potensi bencana alam ini. Ada tadi seperti terkait tentang ekspos iklim ya Pak? Gitu. BMKG melalui kedebutan klimatologi itu direncanakan tanggal 24 Agustus sampai 26 Agustus itu mengadakan kegiatan namanya expose iklim menjelang menuju satu abad pengamatan iklim di Sumut. Ya. Itu tujuannya apa sih tujuannya? Itu kita ingin pengamatan yang iklim ini kan semua sektor tunggal mengalami perubahan iklim. Ya. Kita ingin fokus pada satu sektor dulu. Satu sektor yaitu perkebunan.
Kenapa sektor perkebunan? Karena menurut data BPS itu luas perkebunan di Sumatera Utara paling nomor 2 di Sumatera Utara. BPS dan tahun 2003. Dan di Sumatera Utara itu kan perkebunannya ada kebun sawit, ada karet, ada kopi, ada teh dan sebagainya. Nah itu harus di-maintain supaya pertumbuhannya dengan baik ya itu. Nah apa sih tujuan eksposisi iklim ini? Kita ingin mendengarkan dari stakeholder. Apa sih kendalanya? Kendala dalam pengamatan perubahan iklim ini apa sih kendalanya? Nah, terus dari perumusan masalah yang dilahirkan dari besok itu eksposisi iklim, terus kita akan merekomendasikan, oh berarti langkah-langkah yang harus diambil BMKG itu begini loh. Kita ingin mendengar dari bawah. Kita bukan dari ini saya berikan ini saya berikan ini gitu. Tapi ingin mendengar dari bawah. Apa sih yang Anda butuhkan? Nah, kemudian supaya ngepas kebutuhannya itu kan harus didengar dari pendapat. Nah, kemudian kita paskan layanan kebutuhan iklim perkebunan itu, oh ini toh yang di Sumatera Utara ini. Kemudian nanti dilayani oleh klimatologi Sumatera Utara. Jadi inovasi-inovasi yang seperti ini yang kita harapkan. Mungkin untuk tahun depan akan ke pertanian, akan ke sektor lain. Nah, itu perikanan dan sebagainya. Nah, ini adalah upaya-upaya kita untuk menjembatani dan meningkatkan akurasi tadi. Menguatkan kelembagaan pemerintah ini ya Pak. Bagaimana caranya sesuatu yang kita inginkan ini menjadi harapan baik untuk menjaga wilayah Provinsi Sumatera Utara. Baik, saya kembali ke Pak Wahyudin. Mungkin ada tambahan Pak terkait tentang kegiatan-kegiatan yang siogianya akan berlangsung dari 24 hingga 26 Agustus Pak. Ya, 24 kita ada sketsa di Musperin ya. Itu tadi sudah terdaftar sekitar 140. Kami berharap memang 150 orang yang hadir untuk ikut lomba sketsa. Dan di sana juga ada beberapa poster ya terkait aktivitas tadi mungkin tentang pemanasan Sumatera Utara ya, pemanasan secara nasional juga ya. Kita juga nanti ada juga pameran alat-alat pengamatan ini sebetulnya untuk edukasi ya bagi pengunjung lah, karena nanti yang hadir itu banyak juga anak-anak sekolah, Pak. Anak sekolah. Nah, sekalian juga ada bazar lah, ibu-ibu dan wanita ya. Nanti ada beberapa produk makanan yang bukan binaan ya, karena memang belum dibina cuma ya. Terus yang berikutnya hari Senin mungkin yang paling ramainya ya. Artinya semua stakeholder yang konsen di perkebunan kita undang, Pak, baik yang dikelola oleh BUMN maupun yang swasta ya. Termasuk juga unsur pemerintah ya, dan akademisi ya. Akademisi kita undang, bahkan dalam surat undangan mungkin TPRI, RRI dan beberapa harian ya, kita juga undang di acara itu gitu ya. Untuk menggali informasi kebutuhan seperti yang disampaikan Pak Hendro, agar nantinya dari orang Bapak ini bisa memberikan fasilitas mungkin pelayanan kepada mereka untuk bagaimana caranya menjaga keadaan-keadaan tertentu tadi ya Pak. Betul Pak. Jadi ya. Baik, kita coba menggeser sedikit Pak. Kita dihadapkan dengan diseminasi informasi akan hadirnya isu yang fenomenal, sangat menghebohkan masyarakat Indonesia, dikenal dengan istilah potensi gempa megatrust. Saya menuju ke Pak Wahyudin atau kembali ke Pak Hendro terlebih dahulu. Bisa Pak dibicarakan dan juga disampaikan pada masyarakat kita ini tentang isu megatrust ini, apa dan mengapa terjadi? Ya, ini sebenarnya megatrust ini bukan barang baru. Prediksi para ahli itu bahkan sebelum gempa Aceh. Indonesia dipetakan itu ada 13 segmen ya, 13 segmen gempa ya. Nah, apa sih megatrust itu? Megatrust itu adalah mega itu besar ya, lempeng subduksi ya, Indo-Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia. Nah, itu sepanjang dari Sumatera hingga Busur Banda. Panjangnya itu besar sekali. Kemudian itu satu. Dan kemudian itu potensi gempa besar sering terjadi. Ya. Nah, 13 segmen tadi Aceh, Nias,
Mentawai, Siberut, Ya. kemudian Bengkulu, Selat Sunda, terus Jawa Barat, dan itu semuanya sudah pecah. Ya. Gempa-gempa besar itu sudah pecah semuanya. Nah, di 2 titik ini belum pecah. Ya. Jadi, loh kok belum pecah ya? Padahal seharusnya potensi gempa seismic gap ini, karena adanya seismic gap. Seismic gap itu apa? Seismic gap itu kekosongan dari gempa-gempa besar. Ya. Jadi 2 titik ini, di Selat Sunda dan Sumatera Utara. Nah, ini apa sih? Apakah ini sebuah peringatan dini? Ya. Bukan peringatan dini. Ini mengingatkan kepada masyarakat bahwa, Indonesia itu punya seismic gap juga loh, kayak di Nangke. Ya. Di Nangke, yang gempa 7,1 itu, di Nangke, itu juga ditunggu-tunggu para ahli. Gempa megatrasnya itu juga ditunggu para ahli. Nah, itu baru 7,1. Ya. Yang dimungkinkan itu adalah gempa sampai pecah sampai 9 ya. Nah, sampai Perdana Menteri Jepang waktu itu mau ke luar negeri, tidak jadi keluar negeri karena ingin menunggu warganya. Ya. Kalau terjadi itu gempa besar, itu akan jadi tsunami besar. Nah, itu. Nah, hal itu masyarakat Jepang begitu aware-nya dengan itu. Pemerintahnya, kemudian stakeholder-nya, kemudian masyarakatnya itu begitu paham. Ya. Nah, Indonesia bagaimana? Ini yang harus kita edukasi dan literasi terus-menerus. Ini juga menjadi peringatan dini kepada masyarakat ya Pak? Bukan peringatan dini. Tidak. Kalau peringatan dini itu gini, peringatan dini itu sudah akan terjadi. Jadi waktunya ada waktunya. Kayak peringatan dini cuaca. Sekian jam lagi ada terjadi gempa bumi, terjadi cuaca ekstrim. Nah, itu sekian jam lagi. Ini bukan peringatan dini. Ini adalah bentuk mitigasi, bentuk kewaspadaan, bentuk literasi dan edukasi kepada masyarakat. Ya, tapi apa yang membuat masyarakat di luar sana sangat heboh sekali Pak? Dikarenakan mungkin banyak dari perkataan hanya tinggal menunggu waktu. Iya. Karena gini, seperti tadi saya sampaikan, Ya. gempa dari Selat Sunda itu terakhir gempa itu 1757. 1797. Ya. Gempa di Mentawai itu 1757 kalau nggak salah ya. Selat Sunda 1757 yang saya dapat Pak. Ya, 1757. Ya, di Mentawai Siberut itu pada tahun 97 ke 1907. Ya, 1997 ya. Ya. Ya, nah itu. Nah, hampir 200 tahun itu belum pecah. Baik. Padahal Aceh sudah pecah, Nias sudah pecah, terus Jawa Barat sudah pecah, gitu ya. Nah, ini kapan pecahnya? Ya. Nah, inilah yang membuat kita masyarakat itu harus siap-siap, Siap siaga. siap-siaga. Ya. Tapi bukan berarti BMKG sudah bisa menentukan waktunya. Baik. Jadi belum ada teknologi dan sains yang bisa mengatakan akan terjadi gempa pada detik ini. Apakah Provinsi Sumatera Utara terdapat dari 7 ataupun 8 bagian yang akan terjadi pada provinsinya? Ya, di wilayah Sumatera Utara kemarin dari 2005 kan sudah terjadi Ya. gempa Nias 8,5 ya nggak salah ya 8,5. Nah, kalau dari Mentawai ini pecah ya, itu tsunami-nya akan sampai Sumatera Utara. Pantai Barat Sumatera Utara ya, Pantai Barat Sumatera Utara. Dan menurut pemodelan kita itu tinggi tsunami-nya sampai 5 meter di pantai Sumatera. Tetapi kalau sampai Medan enggak, ya karena harus melewati itu, harus melewati Aceh dan sebagainya. Tetapi itu sampai India, sampai Malaysia dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah juga tingkat goncangan. Baik. Jadi gempa besar itu ancamannya adalah tsunami dan goncangannya. Baik. Baik.
Ya. Baik Pak Hendro, dan tanpa terasa juga Pak Hendro dan Pak Wahyudin, waktu yang memisahkan kita pada sesi tanggapan publik Kamis 22 Agustus 2024, kiranya yang menjadi informasi belakang ini menjadi penutup perjumpaan kita di sore hari ini. Dan tentu pemirsa, Anda telah mendapatkan informasi-informasi yang akurat langsung dari Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 1, Pak Hendro, dan juga disusul dari Pak Wahyudin selaku Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Utara yang telah berbagi informasi tanggap bencana masyarakat. Tentu ini menjadi informasi yang sangat penting, begitu ya Pak Hendro dan Pak Wahyudin. Pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan dalam edisi tanggapan publik hari ini terkait tema tanggap bencana masyarakat. Akhir kata, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.